Kemarin saya cerita tuh di sini, dia tuh 124. Kan tinggalnya jauh juga sih. Jalan apa? Dava masih lama, masih 6 menit lagi. Nggak apa-apa Pak, Oke, pakai mungkin wifi, lebih pakai lebih wifi. awal lah. Iya, oke. Takutnya pakai paket, kasihan. Ini udah direkam loh, Dava loh. Nggak apa-apa Pak, lebih awal lebih baik Pak. Iya. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini seperti biasa kita berdoa dulu sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa doakan keluarga kita, ayah bunda kita, semoga selalu tetap sehat, murah rezekinya. Amin. Berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Kelas ini yang belum hadir, kelas 9I, Ailen, kemudian Fayad, kemudian Maulana Arya, kemudian Muhammad Alfiansah, kemudian Muhammad Hiban, kemudian Nur Yulia, kemudian terakhir Surya yang belum hadir. Baik, kelas 9J yang belum ada, Aisyah, Arif Ramadhani, kemudian Arkaila, kemudian Bayu, Arkaila, terus Bayu, Devita, kemudian Femira, kemudian Id, Ingrid pakai modul, kemudian Kaiser, Khalisatu Jahra, Latifah, Laudia, Muhammad Ridho, kemudian Wimpi. Baik, Bapak share jawaban-jawaban lucu dengan tujuan supaya ini nanti tidak terulang lagi. Oh ya, tadi ada yang nanya yang nilainya masih di bawah KKM. Ya, yang di bawah KKM nanti remedialnya nanti minggu depan setelah kita ulangan ya. Setelah ulangan nanti kalau ulangannya tidak tuntas, terus tugasnya tidak tuntas, sekalian kita remedial. Jadi tidak menyita waktu banyak ya. Jadi seperti itu. Baik, saya bagikan share screen. Bapak pakai 2 laptop biar bisa ngontrol. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa walaupun ini esai ya, uraian, tapi Bapak detil ya koreksinya ya. Jadi Bapak detil koreksinya sampai titik koma Bapak komentari ya. Baik. Inilah bukti kalau kerjaan kalian ya dikoreksi. Jadi ada tandanya seperti ini. Jadi anak-anak ini Bapak tampilkan kesalahan-kesalahan yang sifatnya apa ya? Sifatnya massal. Salah tapi diikuti rame-rame. Boleh dong curiga kalau kalian itu contek-contekan ya. Bahkan Bapak temukan ada yang jawaban itu dikirim ke temannya kemudian diganti nama dan sebagainya ya. Nah, baik, perhatikan. Nomor 1, 2 ditambah 3 ditambah 4 ya. 9 ohm. Udah betul. Sampai sini. Dah, titik. Jangan ditambahin macam-macam. Saya enggak menanyakan I. Kenapa muncul I V per R? Kalau hanya satu orang yang jawab seperti ini nggak masalah. Tapi rame-rame jawabnya seperti ini, ditambahin. Saya tidak menyuruh kalian mencari I. Yang B-nya juga sama. Ya. Yang herannya itu nih angka 50 dari mana tiba-tiba muncul? Kalau 9 mungkin dari 9 ohm ini, tapi 50 ini dari mana? Nah, boleh kalau misalnya saya kalau mau itu yang jawab seperti ini saya tanya balik. Ya. Sebenarnya gampang melacak.
dapat jawaban dari mana ya, 50 dari mana ya. Nah itu seperti itu. Sebenarnya bisa gampang melacak seperti ini. Oke, ini jangan terulang lagi seperti ini ya. Nah kemudian ini 19 itu dari mana gitu. Nah, ini nggak masuk logika. Karena mungkin salah lihat 12/13 tapi dilihatnya 19 gitu. Tapi rame 19 itu yang jawab 19. Nah berarti kan ada sumbernya. Tuh gampang ngecek seperti itu ya. Ada masuk lagi Latifah. Jadi seperti itu ya. Jangan diulang lagi anak-anak. Jadi percaya diri itu penting ya. Walaupun kalian dapat jawaban dari orang lain, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Dianalisa dulu, ya, dipikir dulu. Baik, yang berikutnya. Di atas sudah betul prosesnya. Ini yang nomor 1B, ya, sampai 13/12. 1/RT sama dengan 13/12, betul. Hanya satu tahapan yang dilewat, yaitu belum disilang. Tiba-tiba jadi RT, udah betul itu, udah betul. 12/13 sudah betul. Cuma yang jadi tanda tanya kenapa hasilnya 0, nah bukan 0, lagi 0.32 itu. 0.32 dari mana gitu? Sejak kapan guru matematika ngajari gitu? 12 bagi 13. Ada lagi yang Pak nggak bisa dibagi, ya nggak bisa dibagi kalau anak TK, ya. Jadi secara kasat mata udah langsung ketahuan itu 0,9. Kalau mau diterusin ke belakangnya berapa? Oh mungkin itu 9-nya tertinggal, 0,932, mungkin seperti itu. Karena nggak hati-hati terus ya itu asalnya salah jadi salah semua ya. Baik. Nah yang lucu lagi ini masal lagi anak-anak. Sejak kapan 2 tambah 3 tambah 4 jadi 10? Sejak kapan? Anak SD pun tahu 2 tambah 3 tambah 4 itu 10. Ya. Begitu saya klarifikasi 2 orang jawabannya sama. Maaf Pak, saya buru-buru. Seburu-burunya itu ya berpikirlah, ya. Ini bukan Bapak mengolok-olok biar tidak terulang lagi. Tujuannya itu. Kemudian yang berikutnya yang bawah yang ditanya itu RT bukan 1/RT. Kalau sudah ditanya RT itu harusnya disilang 12/13 ya, karena yang ditanya bukan 1/RT, yang ditanya RT jadi salah ya. Seperti itu, jangan terulang lagi ya. Baik, terutama yang atas itu sesuatu yang mudah jadi salah padahal nilainya aduh satu nomor itu 2,5 itu ya. Baik, yang berikutnya ini nomor 2 kemarin waktu belajar Bapak sudah menekankan di kesimpulan berapapun banyaknya R kalau dayanya 1/4 kemudian di seri hasilnya tetap 1/4. Gak usah pakai rumus macam-macam, udah jawab aja 1/4 gitu. Kenapa pakai RT? Bapak nggak nyuruh cari RT ya? Berarti jawabannya iya, mau 1000 mau 100 mau apa, jangan terkecoh, lihat kesimpulan. Nah itu kemudian iya kan, kemudian yang bawah, nah yang bawah kalau mau pakai 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 boleh, tapi karena ini sama biar pendek jadi 8 kali 1/4 ya. Tapi kalau wattnya beda-beda harus pakai tambah ya, misalnya 1/4 tambah setengah tambah kalau 3/4 nggak ada, tambah 10 tambah 20, nah pakai tambah, nggak bisa dikali karena ini sama semua 1/4, tinggal 8 kali 1/4 hasilnya 2. Nah nomor 2 ini banyak yang salah ya. Kalau nggak percaya dicek jawabannya, sudah Bapak komentari. Kemudian nah ini jawaban ya. Jawabannya itu muter-muter. Saya tanya kerja LDR padahal jawabannya simpel, muter-muter.
Udah dari ya, sudah gitu salah itu, terbalik. Coba siapa yang bisa betulkan? Hah? Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansi akan menurun. Itu salah total, salah besar. Iya, jadi kalau LDR kena cahaya, itu nilainya, resistensinya akan membesar, akan bertambah, bukan menurun. Kan kemarin contohnya apa? Kalau tidak ada cahaya, lampu atau alarm itu di rumah nyala, alarm bunyi, itu kan? Itu salah, jadi jangan terulang lagi. Kemudian cara kerja variabel resistor, jawabannya kan simpel, diputar atau digeser. Ini muter-muter sampai berapa baris tuh, dan itu Bapak tahu ngambilnya dari mana. Kalau Bapak tanya itu kata resistif itu apa, nanti saya tanya bingung lagi. Elemen resistif apa itu, ya belum tentu paham. Nah itu nah ini juga terbalik lagi, LDR masih sama nih, semakin banyak cahaya nilai resistensinya menurun. Salah, resistensinya membesar. Saya nggak ngajarin seperti itu, jadi kenapa jadi berubah gitu kan. Nah ini yang lucu lagi, ini tidak menjawab soal, tidak menjawab pertanyaan. Cara kerja LDR, sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronik. Ya, cara kerja NTC sebagai pembatas arus. Jadi nggak menjawab. Makanya simak dulu pertanyaannya, ya. Padahal simple gitu kan. Oke, ini yang nomor 3D. Jawabannya apa coba? Nah, di YouTube sudah Bapak jelaskan tuh sampai di menit 37-34. Kalau nggak percaya dibuka, Bapak sudah sebut bahwa resistor tidak tetap, berubahnya itu oleh dua hal atau oleh dua sebab. Pertama, oleh alam, kedua oleh campur tangan manusia. Ya kan? Kalau alam itu misalnya cahaya, ya kan, suhu gitu kan. Kemudian kalau manusia, campur tangan manusia, diputar, digeser. Nah itu, iya, seperti itu. Nah, ada juga yang kirim seperti ini nih. Bapak koreksinya gimana kira-kira? Miring-miring. Tapi tetap Bapak koreksi. Yang ngirimnya, motonya, ya itu masih mending seperti ini. Coba kalau seperti ini, apa nggak dijungkir balik laptopnya, ya? Tapi Bapak koreksi kok, sabar kita mah. Nah, no, sama juga kayak gitu tuh, dijungkir balik, ya. Jadi lain kali jangan seperti itulah, ya. Oke, baik, itu anak-anak berbagai kesalahan yang terjadi. Nah, sekarang kita ke materi baru. Oke, sudah siap anak-anak ya? Oke, ini materi baru. Minggu depan kita ulangan ya, kita coba ya. Oke, nanti kalau kebanyakan bingung belajarnya. Nah, ini Bapak rekam nih. Nanti siapa tahu ini yang naik ke YouTube nih nanti. Baik. Jadi kapasitor itu nanti atau kondensator itu ada dua ya. Nanti kita lihat. Jadi setelah ini harus paham. Kemudian dapat menyebutkan macam-macam kapasitor sesuai bahan pembuatannya ya. Bahan bakunya apa. Jadi kalau dari kertas nanti disebut kapasitor kertas dan sebagainya. Kemudian kalian dapat menghitung perubahan satuan nilai pada kapasitor. Bapak buat sedemikian mudah supaya dipahami ya, nggak bertele-tele. Kemudian
dapat menentukan nilai pada kapasitor. Nah, ini mulai kayak kemarin resistor ya. Kalau resistor sudah paham, untuk menentukan kapasitor nggak jauh beda. Kemudian yang terakhir dapat menjelaskan fungsi kondensator atau kapasitor pada rangkaian. Nah, ini rangkaiannya kita tunda dulu, tapi baru nanti dijelaskan, disebutkan fungsi-fungsinya ya. Seperti pada resistor kan Bapak jelaskan dengan skema, jadi biar gampang, biar lebih paham ya. Baik, ini tujuan kita, ini disikapi pegangan kita supaya nanti kalau ulangan, nah kira-kira inilah ya. Nah, ini yang keluar, ini jadi soal. Baik, masih terlihat, kita lihat jenis kapasitor sesuai polaritasnya, lihat tabel bagan ya. Jadi kapasitor atau kondensator itu dibagi dua. Yang pertama adalah bipolar. Bi itu dua, polar itu polaritas tanda ya. Kemudian ada kapasitor atau kondensator non polar ya, tidak berpolaritas. Nah, bipolar itu apa? Jadi kondensator bipolar adalah kondensator yang memiliki dua kutub. Kebetulan kakinya ada dua, jadi kutubnya itu nanti karena bipolar kutubnya menjadi kutub positif dan kutub negatif. Kalau sudah bipolar, maka dalam penggunaan pemasangan jangan sekali-kali terbalik ya, nanti bisa rusak bahkan bisa meledak. Nah, kalau non polar tidak memiliki kutub, jadi kakinya tetap sama dua, tapi tidak ada tanda positif, tidak ada tanda negatif, jadi bebas pemasangannya ya, tidak usah takut tertukar. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bipolar itu apa? Contohnya elko. Elko itu elektrolit kondensator ya. Kemudian yang tidak memiliki kutub disebut kapasitor. Nah, istilah ini Bapak pakai sesuai dengan apa kenyataan sehari-hari. Jadi kalau kalian belanja ke toko elektronik, kok beli elko, maka udah tahu itu yang jenis bipolar. Tapi kalau beli kapasitor itu dikasih yang non polar. Padahal elko maupun kapasitor ya sama-sama masih kapasitor juga gitu kan, cuman beda jenis. Tapi dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan sampai sini paham ya, nanti tinggal dibaca saja. Nah, sekarang kita lihat jenis kapasitor. Ternyata jenisnya banyak sekali anak-anak ya. Pertama ini yang dekat dengan kita ya, yang sering kita lihat. Kalau kalian buka radio, buka komputer, ada ini alat seperti ini. Masangnya di jungkir ya, kakinya di bawah. Ini terbuat dari bahan elektrolit, maka disebut kapasitor elektrolit. Dalam kehidupan sehari-hari disebut elko ya. Nanti ada elko jenis yang lain ya, kakinya yang lain, mana positif mana negatif ya. Nanti kita perlihatkan gambar yang lain. Kemudian ada Manda, tolong Manda dimatikan Manda. Oke, yang berikutnya Manda, tolong matikan suaranya Manda. Nanti kalau ganggu Bapak, nanti kalau ganggu nanti Bapak keluarin nih. Iya, Mandanya mungkin tidur kali. Baik, kita lanjut. Kapasitor yang kedua terbuat dari bahan tantalum ya. Ini bisa non polar, bisa bipolar. Kalau ada positif negatifnya berarti bipolar. Kalau tidak ada positif negatifnya berarti non polar. Ini kapasitor tantalum sesuai dengan bahannya dari tantalum. Kemudian ada kapasitor polister atau kapasitor film ya, terbuat dari bahan film. Kemudian kapasitor polipropilin ya, sesuai dengan bahannya. Ini kapasitor kertas terbuat dari gulungan-gulungan kertas, tapi di antara gulungannya itu ada cairan tertentu ya. Kemudian ini kapasitor mika ya, terbuat dari bahan mika. Kemudian ini terbuat dari bahan keramik, disebut kapasitor keramik. Kemudian ini kapasitor epoksi
dan yang terakhir adalah kapasitor variabel atau disebut dengan FC, bukan FR ya. Kalau FR itu resistor, jadi kapasitor variabel FC. Ini salah Bapak ya. Oke, nanti dikoreksi. Baik, inilah jenis-jenis kapasitor sesuai dengan bahannya. Yang berikutnya anak-anak, sekarang kita lihat simbolnya. Oke, kalau kapasitor yang bipolar seperti ini, yang ada positif pada negatif, maka simbolnya seperti ini. Ya, simbolnya seperti ini. Nanti bisa jadi kalau ulangan, Bapak hilangkan tanda positifnya nih. Sehingga kalian suruh menentukan mana positifnya, kanan kiri atau atas bawah, misalnya seperti itu. Ini soal seperti ini, kesempatannya cuma 2, kalau tidak salah benar, makanya harus diingat ya. Semuanya memang ini dipakai ya, dipakai, tapi lebih banyak yang dipakai yang model yang ini ya, yang tipis tebal. Baik, kemudian untuk kapasitor yang non polar, simbolnya boleh seperti ini, mendatar, atau nanti sesuai kebutuhan akan seperti ini, tergantung dari skema ya, skema elektroniknya. Kemudian ini kapasitor yang nilainya berubah-ubah dengan cara diputar-putar yang ada pada tombol radio. Nah, simbolnya seperti ini. Ada 2 ya, bedanya sedikit. Kalau yang bawah melengkung ya, melengkung, kalau yang atas lurus dua-duanya. Nah, yang sering dipakai adalah yang atas. Kalau yang bawah itu di Amerika, kalau yang atas itu di Eropa. Ya. Kalau di Indonesia sering ngikuti yang di Eropa. Baik, ini simbolnya ya. Jadi simbol dari kapasitor bipolar maupun non-polar seperti ini. Nah, kenapa ini ada panah? Ini menunjukkan panah ini bisa digeser ke atas dan ke bawah. Jadi nilainya bisa berubah-ubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya Pak. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, sekarang satuannya. Nah, mulai di sini ya, Bapak buatkan tangga supaya mudah ya. Anak-anak, satuan kapasitor itu sebenarnya adalah farad, pakai huruf F besar. Jadi kalau ditanya berapa besarnya F ya, huruf besar, berarti itu farad. Nah, satuan yang farad ini, yang besar ini, dalam kehidupan sehari-hari jarang digunakan. Kenapa? Karena terlalu besar. Sama juga kalau kalian ke toko emas, mau beli emas 0, sekian kilogram, kan jarang orang menyebut seperti itu. Pasti yang dipakai adalah satuan yang kecil. Misalnya beli emas 5 gram ya, 2 gram, 10 gram. Pakai satuan on juga jarang ya, jarang. Nah, begitu juga ini farad. Nah, di bawah farad kalau turun satu tangga itu ada kilofarad. Ya, ada kilofarad. Di bawah kilofarad turun satu tangga itu mikrofarad. Mikrofarad. Dari mikrofarad turun lagi menjadi nanofarad. Turun lagi pikofarad. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal berapa besarnya kapasitor ini, satuan yang dipakai biasanya adalah pikofarad. Ya, baik. Dari farad ke kilofarad, anak-anak, itu nolnya tambah 3. Setiap turun satu tangga, itu nolnya tambah 3 atau dikali 1000. Kalau turun 2 tangga, berarti nolnya tambah berapa? Tambah 6. Turun 3 tangga, tambah 9. Turun 4 tangga, 12. Pokoknya setiap turun, itu nolnya tambah 3. Kalau naik, nolnya kurang 3. Ya. Baik, sekarang dengan ya pokoknya itu ingat-ingat. Tapi setiap turun itu ya, lihat satuannya. Habis farad apa? Ini jangan sampai tertukar nanti. Pokoknya paling besar farad, paling kecil pikofarad. Nah, ini harus dihafalkan. Ya. Oke, baik. Sekarang pakai simulasi. 1 farad ke kilofarad turun 1 tangga. Dari 1
maka jadi 1000 karena turun 1 tangga. Paham ya? Nah, 1 turun 1 tangga jadi 1000 karena setiap turun nolnya tambah 3. Kemudian 1 farad menjadi mikrofarad, turun 2 tangga jadi 1 juta mikrofarad. Kemudian dari mikrofarad turun ke nanofarad, turun 1 tangga 1000 juga. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Yang berikutnya 1 mikrofarad sini berapa pikofarad, turun 2 tangga jadi 1 juta. Kemudian dari nanofarad sini 1 nanofarad turun 1 tangga 1000 pikofarad. 1 farad ini kemudian sampai ke pikofarad itu berapa? Kalau ditulis angka nolnya itu banyak sampai 12, maka supaya singkat 10 pangkat 12. Kalau 1000 10 pangkat 3, 1 juta 10 pangkat 6, untuk menyingkat supaya tidak kita menulis banyaknya nol ya. Kalau ini kita tulis 0 12 kali maka panjang. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau naik nolnya berkurang 3 atau pangkatnya jadi min. Oke, nanti kita ambil contoh. Misalnya 1 pikofarad berapa nano? 1 piko 0,001. Siapa ini? Muhammad Farel. Oke. Muhammad Farel. Oke, betul 0,001. Tapi boleh juga ditulis anak-anak ya. Ada yang tahu berapa? Boleh ditulis berapa? 10 pangkat 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 3. Siapa yang jawab min 3? Indaya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk menghindari penulisan angka nol yang panjang, kita gunakan pakai bilangan pangkat ya. Turun atau naik tergantung soal. Baik, kita lihat simulasinya. 1000 pf. Nah, sini 1000 pf, di sini 1000. Kalau naik 1 tangga maka jadi 1. Seperti tadi. Oke. Indah ya. Oke. Baik. Kita lihat lagi ya. 1 pf naik menjadi nf seperti tadi ya. Boleh ditulis 0,001 nf atau boleh ditulis 1 pf sama dengan 10 pangkat min 3. Seperti ini. Mudah-mudahan paham ya. Oke, yang berikutnya 1 pf berapa mikrofarad? Nolnya berkurang 6. Kalau turun bertambah 6 ya. 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berkurang 6, maka ditulis daripada 0,0000 lebih baik langsung tulis 1 pf sama dengan 10 pangkat min 6 mikrofarad. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke. Sekarang menentukan nilai kapasitor. Untuk nilai kapasitor elektrolit yang tadi bipolar ya, gampang. Seperti ini misalnya. Di badannya tertulis 3300 mikrofarad, 25 volt. Ini apa artinya gitu kan? Nah, pertama kita tentukan dulu kakinya ya. Di badannya itu ada warna putih. Terus ada tanda min gitu kan? Nah, ada 3, ada 4 tergantung panjang pendeknya. Nah, tanda putih ini, tanda minus ini yang berwarna putih itu menandakan bahwa kaki yang lurus dengan tanda ini adalah kaki negatif. Berarti satu lagi adalah positif. Atau kalau misalnya dalam kondisi ini terkelupas ya,
sehingga kita tidak bisa melihat mana tanda negatif, tanda positif. Cara menentukan kita lihat dari panjang pendeknya kaki. Kalau kakinya panjang itu berarti kaki positif dalam kondisi normal ya. Tapi kalau sudah dipotong dengan panjang yang sama, nah kita bingung kita ya, nggak bisa ya, nggak bisa meraba-raba ini mana positif mana negatif kecuali pakai alat ya. Itu jadi pertama menentukan positif negatif kita lihat badannya, yang kedua kita lihat panjang pendeknya kaki. Kita lihat bagaimana cara membaca nilai dari kapasitor ini. Nah, 3300 mikrofarad 25 volt. Jadi cara bacanya seperti itu. 3300 mikrofarad 25 volt. Nah, 3300 mikrofarad ini adalah nilai kapasitornya. Sementara 25 volt ini adalah menunjukkan tegangan maksimal. Jadi kalau kita dapatkan gambar seperti ini atau kapasitor seperti ini menunjukkan bahwa listrik yang boleh lewat ke alat ini, ke komponen ini sebesar 25 volt maksimal. Nggak boleh lebih. Kalau lebih pasti panas terus meledak. Bagaimana kalau di bawahnya Pak? 12 volt boleh, 10 volt boleh, 5 volt boleh, aman. Yang penting tidak boleh melewati 25 volt. Oke, seperti itu. Pak, kalau tegangannya yang saya 100 volt, bagaimana kapasitornya? Cari kapasitor yang voltasenya tinggi, misalnya 400 volt ada. Ya. Gitu, banyak kok. Jadi voltnya makin besar, harganya makin mahal. Makin mahal. Oke, kita lihat. Nah, kapasitor ini adalah jenis bipolar sehingga tidak boleh terbalik kakinya dalam pemasangan. Hati-hati ya. Nah, kalau kalian punya motor akinya udah susah buat starter ya, tapi masih bisa kira-kira dipakai. Nah, supaya bisa berfungsi lagi dengan baik, kasih alat ini. Ini bisa nyimpen setrum nih ya. Jadi bisa nyimpen setrum. Jadi bisa membantu aki supaya bisa buat starter motor lagi. Nah, lebih bagus akinya diganti. Baik, yang berikutnya menentukan nilai kapasitor. Itu tadi yang bipolar. Sekarang yang non polar. Nah, polanya tetap sama anak-anak seperti kita menentukan nilai resistor ya. Angka pertama, angka kedua nanti kita tinggal dekatkan sebagai angka nominal. Angka ketiga menunjukkan faktor pengali. Kemudian huruf yang terakhir ya, biasanya huruf itu nilai toleransi. Tapi kadang-kadang juga ada kapasitor yang tidak menggunakan nilai toleransi. Kita lihat nanti contoh ya. Nah, ini tabel ya, tabelnya ada yang harus dikoreksi. Ini yang Z di bawah ya, nanti dikoreksi ya, 80 ini. Oke, kita ambil contoh. Nah, ini ada kapasitor keramik seperti ini, tertulis 154. Bagaimana cara bacanya ya, apa ini artinya? Maka angka pertama, angka kedua anak-anak tinggal dekatkan ya, tinggal dekatkan. Nah, seperti itu, 15 ya, kita dekatkan 15. Kemudian 4 itu menunjukkan faktor perpangkatannya, perkaliannya. Kalau 4 berarti 10 pangkat 4. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lihat ke tabel 10 pangkat 4 berapa. Nah, ini ya, 10.000. Maka 15 kali 100.000 sama dengan 150.000 PF. Ya, satuannya harus pakai satuan yang paling bawah, tangga paling bawah, yaitu PF ya. Kemudian karena ini sudah lewat 1000, harus naik menjadi apa? Jadi NF 100, iya, nanofarad. Jadi naik. Kalau naik, jadi hasilnya berapa? Naik satu tangga. Naik satu
Iya, ya betul, 150 nanofarad atau NF ya. Nah, seperti itu gampang kok ya, gampang. Nah, anak-anak tolong diperhatikan tabel di sini angka keempat. Kemarin ada yang nanya, "Pak, D sama E kan sama itu. 0,50 pf, yang satu lagi 0,5%. Kalau angkanya memang sama, tapi harus dipahami anak-anak ya. Kalau toleransinya B, C atau D, kalian nggak usah hitung persen-persennya. Kalian tinggal kurangi atau tambahkan. Kalau maksimal tambahkan, kalau misalnya minimal kurangi. Nggak usah pakai 1/100, 2/100, 3/100, nggak usah. Jadi langsung dikurangi. Ya, Nana ya. Kalau yang E, F itu baru nanti pakai perkalian. 0,5 kali per 100 berapa? Depannya berapa kali 0,5 per 100. Masih dicari nilai toleransinya. Kalau ini udah jadi nilai toleransinya, tinggal menghitung menambahkan atau mengurangi. Jadi itu. Baik, kita lihat langsung ke contoh soal. Tentukan nilai kapasitor pada gambar. Nah, ini sekarang lengkap ada 4 ya. 473Z. 473Z itu apa? Kita tulis 47 ya. Kemudian kali berapa? Kali 10 pangkat 3. Jangan kali 3 ya. 10 pangkat 3. Selalu ada 10-nya. Kali 10 pangkat 3. Kemudian, nah lihat tabelnya di sini. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Ya. 10 pangkat 3 1000. Nah, Aisyah baru masuk nih. Nah, 10 pangkat 3 1000, maka hasilnya 47 ya. 47 kali 1000. Ya. Maka hasilnya 47.000 pf. Karena lebih dari 1000 maka naik ya. Menjadi jadi 47 nanofarad. Nah, sekarang kita lihat toleransinya. Karena huruf Z ya, kita lihat di tabel. Plusnya itu maksimalnya itu 80%, minimalnya itu 20%. Nah, bedanya di situ dengan di resistor. Kalau resistor itu plus minus gitu ya. Kalau ini udah sendiri-sendiri, plusnya 80, minusnya 20. Ya, jadi 47.000 pf, balik lagi ke sini bukan 47 NF ya. Yang dipakai adalah yang paling kecil 47 pf kali 80 per 100. Maka ketemu 37.600 pf. Ya. Maksimalnya 47.000 ditambah 37.600, maka hasilnya 84.600 pf. Kalau jadi NF berapa? Kalau jadi NF berapa? Iya, 84. Siapa nih? Muhammad Farel, Pak. Muhammad Farel lagi. 84,6 NF. Tapi seperti juga resistor, ada bakunya cara pengucapannya atau penulisannya. Komanya hilang, N-nya masuk. Jadi 84 N6. Nolnya nggak usah disebut lagi ya. 84 N6. F-nya silahkan tulis lagi, harus ditulis kalau tulis. Tapi kalau penyebutan nggak usah disebut lagi. 84 N6 farad misalnya gitu ya. Tapi kalau penulisan ditulis lengkap. Kalau penyebutan boleh 84 N6. Oke, seperti itu. Sekarang minimalnya 47.000 pf kali 20 per 100 sama dengan 9.400 pf. Minimalnya 47.000 pf dikurangi nih. Oh, dikurangi, udah langsung dikoreksi. 9.400 pf sama dengan 37.600 pf. Sama dengan berapa? 37,6 NF. Betul, atau 37 N6. N6. Iya.
Baik, udah paham berarti. Nah, menentukan nilai kapasitor masih sekali lagi 15J, nah 400 volt tuh, tegangannya tinggi. Jadi kalau misalnya dialiri listrik 220 volt nggak masalah, karena dia tegangan maksimalnya yang boleh dilalui adalah 400 volt. Tapi kita lihat yang 105J. Nah, oke, kita urai ke bawah, tulis ya sesuai dengan seperti tadi 10 selalu ya, angka pertama angka kedua kali 10 pangkat 5, betul ya. 10 kali 10 pangkat 5 berapa? 100.000. Iya, maka 10 kali 100.000 sama dengan 1 juta PF. Nah, boleh naik berapa kali? Dua kali, betul. Tapi naiknya sekali-sekali ya. Baik, kita jadikan NF dulu ya. 1 juta PF sama dengan 1000 NF, terus naik lagi menjadi 1 mikrofarad. Iya, mikrofarad. Seperti itu. Kemudian toleransinya J itu 5%. Oke, ya. Kalau toleransinya D, maka tinggal langsung dikurangi, nggak usah dicari-cari seperti ini ya. 1 juta PF kali 5 per 100 sama dengan 50.000 PF. Maksimal 1 juta ditambah 50.000 PF sama dengan, nah ini penulisannya langsung. Ya, penulisannya langsung seperti ini. Iya, mudah-mudahan udah paham. Sekarang yang minimalnya 1 juta dikurangi 50.000 PF. Nah, hasilnya juga langsung. Iya. Ya, kalau mau diturunkan ke bawah aslinya berapa? Tinggal dikali 1000. Ya, berarti 9.500. Yang atas 10.000 1.500. Ya. Gitu. Bukan 10.000. Tambah nolnya 3. Jadi ini kan 10.500 tambah 03 jadi PF gitu kan. 9.500 tambah 03 berarti 950.000. Kalau ini 1.500.000. Bukan 1.005.000. 1.005.000 apa 50? 50.000 ya. Oke ya. Oke, yang penting udah paham ya. Baik, sip. Yang terakhir, fungsi kapasitor. Yang pertama, fungsi kapasitor adalah sebagai filter, anak-anak. Jadi kalau kalian nanti praktek membuat adaptor, merubah listrik AC dari PLN menjadi listrik DC yang ada kutub positif, kutub negatif, ya, karena mau dipakai ke laptop, dipakai ke radio. Nah, kalau nggak ada filternya, maka listriknya masih kasar. Perlu dipakai filter, pakai elko tadi. Kalau nggak dipakai filter, bisa dipakai nggak? Bisa, cuman kalau di radio nanti suaranya jadi dengung. Dengar musik enak, tapi ada suara dengung. Nggak enak jadinya, makanya pakai filter. Yang kedua, ya, sebagai penghubung atau kopling. Kalian tahu di motor, di mobil ada kopling. Itu namanya kopling itu sebagai penghubung antara mesin dengan roda penggerak, ya. Roda itu. Nah, di elektronik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu pakai penghubung. Penghubungnya adalah kapasitor. Maka kapasitor di situ disebut sebagai kopling, ya, supaya nanti suaranya kalau radio misalnya tidak sember gitu ya. Jadi pakai kopling. Baik, yang berikutnya berfungsi sebagai pembangkit frekuensi. Ini biasanya dipakai pada antena. Kalau kalian buka antena kutak-katik ya, antena yang di atas genteng misalnya dibuka, di dalamnya itu, di kotaknya itu cuma ada gulungan-gulungan kawat ya, spool sama kapasitor ya. Itu fungsinya untuk membangkitkan frekuensi ya, supaya matching antara pemancar stasiun pemancar dengan
penerima ya, antena penerima. Jadi nanti bisa klop. Yang berikutnya untuk membantu start awal motor listrik. Nah, motor listrik di sini jangan beranggapan motor yang kita naiki, bukan. Ya, misalnya contoh, kalian punya kipas angin. Waktu baru kenceng muternya, lama-lama pelan. Padahal sudah dibongkar, sudah dibersihin debunya, sudah dikasih minyak, muternya tetap pelan. Nah, berarti kapasitornya perlu diganti supaya dia muternya kenceng. Atau misalnya pada pompa air juga begitu sama ya, pada pompa air. Jadi ngalirnya sedikit ya, padahal nggak ada yang bocor, pipanya udah bagus. Nah, kapasitornya diganti, nanti airnya akan ngalir kencang lagi. Kemudian sebagai penyimpan tegangan listrik sementara. Nah, yang suka kotak-katik motor, di pengapian busi itu nanti ada kapasitor ya, supaya busi loncatan apinya itu bagus, ditambahkan kapasitor ya. Kalau kapasitornya mati, maka businya itu akan lemah nyalanya. Tuh ya, penyimpan tegangan listrik. Kemudian yang berikutnya sebagai konduktor atau penghantar. Pada listrik AC ya, listrik PLN, listrik bolak-balik, kapasitor itu berfungsi sebagai penghantar. Jadi kalau misalnya mau dibikin rangkaian seri untuk mengalirkan arus listrik, nah, itu bisa ya. Tapi sebaliknya, kalau kapasitornya jenis bipolar, ya bukan bipolar, kalau listriknya jenisnya jenis listrik DC, maka kalau dikasih kapasitor itu malah memblokir, menghambat, listrik nggak bisa ngalir. Nggak bisa ngalir ya, karena sudah ada apalagi sudah ada positif negatifnya ya. Malah kalau pasangnya kebalik jadi meledak. Yang terakhir, berfungsi untuk memilih gelombang frekuensi. Nah, pada radio itu ada yang namanya variabel kapasitor. Kemudian dihubungkan ke tombol, ada ada jarumnya, kalau diputar bergerak ke kanan ke kiri ya. Nah, sehingga dengan diputar-putar tombolnya itu, maka frekuensinya akan berubah sehingga gelombang radionya pun akan berubah ya. Seperti itu. Sebenarnya banyak ini fungsi kapasitor ya. Bapak padatkan jadi 8, kalau mau dipadatkan lagi bisa jadi 4. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Nanti kalau mau belajar, ini materinya sudah ada di GC ya. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa minggu depan kita ulangan, belajar sungguh-sungguh supaya nanti tidak usah bolak-balik remedial ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa tugasnya yang belum ya. Ya.